Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat Islam. Masya Allah, nikmat yang tidak terbayar, tidak bisa dibayar, tidak bisa ditukar dengan apapun yang pernah kita dapati, yang kita miliki di dunia ini tidak mungkin bisa mengimbangi nikmat iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kemarin kita sampai kepada ayat yang ke-78. Falamma ro'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, maka beliau mengatakan, apakah ini Tuhanku? Ini Tuhanku ini. Hadza Rabbi. Hadza akbar. Ini lebih besar daripada yang kemarin. Daripada yang kemarin lusa. Lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Ini lebih besar. Falamma afalat, namun ketika matahari tadi ini, napa jenenge afalat niku, surut, tenggelam, napa lek ngarani? Surup niku napa lek ngarani niku? Maghrib niku. Marek matahari niku digoleki kok lho kok gak ono. Afalat. Qala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, ya kaum, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kamu persekutukan. Aku berlepas diri dari apapun yang kalian sekutukan.
Maka ketika kita ini mendengar tusyrikun, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang musyrikun. Musyrikun itu adalah orang yang menyekutukan. Maka setelah kita mendengar, setelah kita mengkaji bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri, ini bariun, sesungguhnya aku berlepas, wis gak katine melok-melok aku, gak katine melok-melok kon kati lapo, kati ngini, kati ngono, wis aku gak melok. Kenapa? Karena apapun yang berkenaan dengan agama, apapun yang berkenaan dengan ibadah, itu gak oleh macem-macem. Apapun yang berkenaan dengan agama, apapun yang berkenaan dengan ibadah ini gak boleh sembarangan. Kenapa? Karena agama ini yang menjadikan manusia ini yang sangat mulia. Sudah pernah kita bahas itu bagaimana ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, wahai Muhammad, mulia mana engkau dengan aku? Nah, itu kan sudah pernah kita bahas itu. Ternyata malaikat Jibril yang begitu besar itu lebih mulia Rasulullah SAW. Ditanya tentang mulia mana engkau dengan surga, neraka, langit dan bumi, semua Allah ciptakan untuk melayani kebutuhanku. Maka muliaan Rasulullah. Ketika ketika malaikat Jibril menanyakan kepada baginda Nabi SAW, mulia mana engkau dengan Arsyullah, tetap Rasulullah membalas. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguh mulia Arsyullah, tapi ketahuilah malaikat Jibril bahwa Arsyullah ini pernah aku injak dengan kakiku. Ini semuanya dijawab oleh malaikat Jibril, shadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Tapi ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi SAW, mulia mana engkau dengan agama, maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh mulia agama iki wahai Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuliakan agama, niscaya Allah tidak akan pernah memuliakanku. Karena aku ini diutus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, karena di pundakku ini ada agama. Karena tanggung jawabku kepada agama. Jadi agama ini adalah aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia sehingga manusia ini bisa menjadi mulia. Jadi agama ini bukan sembarangan. Maka telah diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim, inni bariun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, dari yang kamu sekutukan. Berlepas saya tidak wis gak melok-melok, gak katene melok ambek napa jenenge acarai kaum sing gak duwe ilmu. Wis berlepas diri saya. Saya tidak akan napa jenenge, lek berlepas diri niku napa? Mundur wis. Tak metu ae. Gak melok grup-grupan. Gak melok
jamaah-jamaahan, gak melok sing kelompok-kelompok. kelompok-kelompokan. Apapun yang berkenaan dengan napa jenenge ibadah sing gak pernah dicontohkan oleh agama, lebih baik kita mundur. Kenapa? Nah, monggo saat ini kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-79. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang ke-79, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita berlepas diri dari segala yang bisa menjadikan kita terjebak sehingga kita bisa menyekutukan Allah. Monggo saat ini kita bahas bahwa ketika kita mengetahui bahwa agama ini adalah hal yang sangat besar, lebih besar daripada 7 petala langit, lebih besar daripada 7 petala bumi, lebih utama daripada segala makhluk. Ya, sekarang makhluk yang paling mulia itu napa jenenge? Manusia. Yang manusia ini yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa manusia ini bisa dimuliakan? Karena manusia ini mengemban amanah berupa agama. Nah, sehingga ketika manusia ini berpegang teguh kepada agama, watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal balazil amin. Negeri Mekah yang awalnya niku jenenge Bakkah. Bakkah niku napa? Bongko niku mati, kematian. Siapapun yang datang ke sana akan mati. Tapi bisa menjadi negeri yang selamat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur krana agama. Wa hadzal baladil amin. Kemudian dengan adanya agama, menungso niku bisa jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Tapi lek menungso gak iso nyekeli agama, menungso niku gak duwe agama, apa yang terjadi? Summa radatnahu asfala safilin, sehingga manusia itu akan menjadi hina, sehina-hinanya, sebagaimana lebih hina daripada binatang. Dan itu sudah terbukti, sudah terjadi sebelum Islam ini disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peradaban Romawi, peradaban Persia, Romawi. Ini yang dikatakan, yang katanya sejarah Romawi itu sing maju. Apa yang terjadi di sana? Ada Kolosium. Kolosium itu tempat mengadu antara manusia dengan manusia. Peradaban apa sing koyo ngene niki?
perbudakan, peradaban apabila menungso iku wis didu wis gak ono mungsune. Bagaimana cara menjadikan manusia itu napa? Kalah akhirnya didu menungso ambek macan, menungso didu ambek banteng. Itu peradaban. Peradaban Romawi yang dikatakan peradaban seperti itu jari maju, itu bukan peradaban, itu namanya biadab. Peradaban ini setelah ada Islam. Niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka, baginya itu adalah ajrun. Ajrun itu apa? Pahala yang besar. Ghairu mamnun, yang tidak terputus. Sejak kapan? Ya sejak beramal. Sejak beramal agama itu. Maka pertanyaannya, fama yukadzibuka ba'du fiddin. Apa yang menjadikanmu mendustakan agama? Setelah kamu mengetahui bahwa agama ini menjadikan manusia bisa berbudaya, manusia, negara bisa aman. Bukan saja negara, kampung, napa jadi mulai napa kampung napa terus kota, segala sesuatu yang berkenaan dengan kemaslahatan masyarakat. Lek ono agama mesti dalam keadaan aman. Lek gak ono agama kisru. Ini. Maka apa yang harus kita ikuti sebagaimana inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini ditaruh di dalam napa jenenge doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah niki hukumnya napa? Sunnah. Salat niku diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Terus kemudian wajibe salat niku ada berapa? Rukun-rukun salat. Terus sing liyane niku jenenge sunnah. Dan sunnah yang seharusnya kita berpikir, seharusnya sunnah itu yang menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang dimuliakan, yang menjadikan kita ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi, man ahya sunnati, man sapa wonge ahya sing ngurip-nguripi sunnati sunnahku faqat ahabbani, sungguh dia akan mencintaiku. Jadi uripono dhisik sunnah itu kamu akan mendapatkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Bukan mengatakan cinta ngomong kono sholawatan tapi tidak mau menghidupkan sunnah. Dan ini tiang sing napa? Oleh omongi tapi pendusta. Maka yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan ini bahwa ketika kita ini mimma tusyrikun, ketika kita berlepas diri dari kelompok-kelompok yang meninggalkan agama, kelompok-kelompok yang menjadikan agama tadi ini tidak murni, maka kita harus berlepas diri. Maka ketika kita berlepas diri, maka kita fokuskan kepada pencarian.
Lah pencarian kita ke dalam sholat niki gak gampang. Mencari nopo sing di dalam sholat ini nggak mudah. Harus mengetahui tentang ilmunya. Lek kate sholat niku wau, kate sholat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bukan saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalau kita baca, maka kita akan semakin dekat kepada cintanya Rasulullah, kepada cintanya Allah. Kalau kita tidak baca, tidak akan mendapatkan kemuliaan itu. Niki ilmu sing pertama kali untuk mendirikan sholat, supaya benar-benar supaya benar-benar sholat kita ini bisa bertemu dan bisa mendapatkan hasil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim niku wau. Menjadikan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjadikan orang itu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji ini perbuatan sing di dalam hati, sing menungso tidak bisa diprediksi. Koyoke guyu tapi atine pegel. Koyoke apik tapi atine elek. Koyoke ulama atine busuk. Niki perkara napa? Perkara salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji. Dan mungkar sing bagaimana? Mungkar ini ada perbuatan mungkar itu diawali dari perbuatan mulut. Mungkar itu perbuatan mulut, perbuatan tangan, perbuatan napa jenenge anggota badan. Lek keji niku perbuatane hati, pikiran. Keji dan mungkar. Ini yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini adalah sholat. Makanya katene mlebu nang sholat niku wau, pintune sholat, miftahul jannatis sholat, wa miftahus sholati tuhuru, belajar wudu sing temenan. Nah, pintunya surga adalah sholat dan pintunya sholat adalah tuhuru. Tuhuru niku wudu, belajar wudu sing temenan. Ojo cepet-cepetan wah wis iso wudu, jangan. Monggo sampean lihat di dalam kitab napa niku? Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kitab Imam Ghazali. Di dalam Bidayatul Hidayah itu di sana Imam Ghazali menulis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran doanya ketika mencuci tangan, telapak tangan iki dicuci, ana dongane mencuci napa jenenge istinsak, dongane mencuci muka, doa mencuci tangan, doa mengusap. Ini benar-benar kudu sing napa jenenge pokok wis aku hafal wudu jangan. Kenapa? Karena dengan wudu ini koyok-koyoke gampang, tapi lek sampean meremehkan wudu ini, maka wudu akan menjadi tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa ini adalah sifatnya setan. Tenang sifatnya Allah. Lek sampean wudu sudah ditemani setan, maka selamanya sholat sampean tidak mungkin bisa sempurna. Yang pertama, yang kedua, tentang bagaimana wudu itu jangan sampai boros dengan air. Kenapa? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya yang boros ini adalah
koncone setan. Air yang terlalu ngocor niku terlalu boros. Dirose Kanjeng Nabi. Boros. Meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir, itu aja gawe boros. Jangan terlalu boros. Kenapa? Karena itu temannya setan, harus dikendalikan. Caranya mengendalikan ini ya napa? Mukmin, orang mukmin itu adalah orang yang terkendali. Diawali dari wudu itu sing temenan, maka dengan wudu yang sungguh-sungguh, dengan temenan, kudu sekedar nyuci napa jenenge niku, mek isyarat tok nyuci kepala dengan isyarat ngene. Oh jangan. Di dalam Quran surat Al-Maidah tentang masalah wudu. Kemudian usaplah ru'usakum. Famsahu ru'usakum. Diusap kepala nih. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngusap, gak sekedar ngene-ngene tok. Itu lek ngene tok niku wau ketika sampean itu mempergunakan serban. Dicontohkan oleh Rasulullah ketika mempergunakan serban, gak usah lepas serbanmu, cukup ana rambuté titik iku mang sampean kenekno. Itu lek gak gawe serban ya usapkan. Sayyidina Ali niku sunai Sayyidina Ali karramallahu wajhaha. Sayyidina Ali ini senantiasa lek potongan niku mesti gundul. Ketika ditanya, aku khawatir ketika rambutku panjang itu, ketika mengusap kepala ada rambutku yang tidak terkena usapan air. Khawatir lho, wong sing pintune ilmu, babul ilm. Sayyidina Ali itu mempunyai julukan babul ilmu. Pintunya ilmu. Sing ngekei julukan pintune ilmu sinten? Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi ngekei Sayyidina Ali ki pintune ilmu, awake dhewe sakniki kaya-kayae wis apal, wudu wis apal. Lah niki padahal kok ngeten iki adalah khutuwatis syaitan. Kita termasuk orang-orang yang mengikuti setan. Bagaimana sampean bisa sholat bisa sempurna sholat sampean? Padahal sholat yang sempurna itu alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang punya kekuatan prasangkanya ini bisa bertemu dengan Rob, dengan Rabbul Alamin, dengan Rabbihim. Masya Allah. Dengan sholat yang benar-benar ini wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardo. Ketika kita ini mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ketika kita membaca doa iftitah niku wau, ketika kita membaca doa iftitah itu dengan perasaan hati yang sudah sampai dengan kesucian jiwa, ketika wudune bener, lek wudune bener, kemudian segala pakaian niku sesuai dengan sunnah, gak asal-asalan. Maksudnya asal-asalan ya apa niku? Sekarang ketika kita sholat itu menghadap siapa? Menghadap kepada Allah. Sama anak undangan manten, pakaian yang golek sing paling apik, kate menghadap siapa? Manusia. Kate menghadap menungso. Kate undangan nang wali kota, kate undangan nang wah golek pakaian sing paling apik. Lah ketemu Allah kok gawe kaos. Gawe kaos
kadang ana gambar-gambari koyo napa menyepelekan seakan-akan sepele salat sampean menyepelekan salat artinya sampean tidak tahiyat niku napa Mati. hormat tahiyat ketika sampean tidak menghormati salat ya gak ono mubarokah gak ono berkah daripada salat ini sampean gak ada berkahnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Menghormati dulu, hormati sholat sampean dulu. Mubarakatus. Ketika sampean menghormati sholat, maka sholat sampean akan berkah. Dengan berkahnya sholat sampean akan sholawat. Sholawat niku sambung. Sholawat, sholat niku sambung nang Gusti Allah. Lek sampean gak menghormati sholat sampean, wis pokoke sholat. Gak mempentingkan sholat. Sing penting sholat, bukan mementingkan sholat tetapi sing penting sholat. Sah. Lah kalau sampean ngomong sah-sahan, itu pembahasan para ulama sah. Orang yang golek sing sah itu baru yang anak-anak sing belajar. Anak yang baru belajar umur 7 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun, sing penting sah salate. Tapi ketika orang ini sudah berakal, sampean gak golek fadilah. Sebagaimana fadilah yang dicontohkan para nabi, Nabi Sulaiman, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, sekeng puji gadane pangeran Gusti Allah yang menjadikan saya termasuk orang-orang yang punya fadilah, keutamaan. Gak kepingin oleh keutamaan untuk Allah. Kan aneh. Padahal kita ini diberi umur oleh Allah, diberi waktu oleh Allah untuk menyempurnakan keutamaan. Sehingga ketika kita ini diutamakan, lah mulai nang kuburan, balik nang kuburan ini dalam keadaan kita sudah beriman. Lek sampean sementara menyepelekan, ya selamanya sampean disepelekan oleh sholat sampean. Akhirnya jadi apa? Fa'amman khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan amalan timbangan kebaikannya, maka dia akan ditempatkan di tempat yang hawiyah. Hawiyah niku napa? Narun hamiyah. Neraka yang bergejolak. Lha gak wedi mlebu neraka, sing penting salat. Iya salat, sah. Tapi tugas kita ini yang dicontohkan supaya diridhoi. Coba sampean sekarang napa? Quran surat Al-Fatihah. Sampean minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan sing lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Sapa niku sing dikai nikmat kali Gusti Allah? Napa sing dikai jabatan kaya Firaun? Napa sing dikai harta sing berlimpah kaya Qarun? Bukan. Tetapi minan nabiyyin, golongane para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang bersaksi dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan waktunya, syuhada. Dan yang keempat, wassolihin, adalah orang-orang yang islah. Isolih niku islah
Islah itu memperbaiki diri. Lalu sampean gak kepingin memperbaiki diri, sampean melo sing endi? Gak ono. Setelah 4 ini wis gak ada lagi. Setelah 4 tidak ada lagi. Kenapa? Ulaika kana ulaika rafiqo niku 4 ini tok. Yang ditinggikan itu adalah 4 golongan ini. Kalau sampean nggak mau sing terakhir ini adalah orang-orang yang soleh, islah. Setelah islah sampean akan mendapatkan perbaikan. Nah niku. Maka ini sesungguhnya aku wajah kami ini, aku hadapkan wajahku ini kepada lillazi fataras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Nah, kalau kita ini hanifan, hanafa niku napa? Miring. Hunafa condong. Hanifan condong, berarti cenderung kepada Allah, kepada ketentuan yang ditentukan oleh Allah nih. Wow. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah ini dengan apa? Meremehkan agama. Makanya penting nggolek ilmu agama. Iku agama iku. Sampean datang masuk ke kamar mandi sampean dengan berlaku seperti Rasulullah, maka itu agama. Masuk masjid kaya mlebu masjid tapi gak duwe ilmu nih, akhirnya napa niku? Muspro. Berapa banyak ustadz sing mlebu masjid saenak seakan-akan kaya mlebu WC. Lek mlebu WC sikil tengen dhisik, tapi mlebu masjid sikil kiwa. Kenapa? Karena mereka nggak tahu tentang keutamaan amal agama niku yang bisa menuntun kepada kecintaan Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Berarti selamanya dia tidak akan mencintai Rasulullah. Lek gak mencintai Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mencintai dunia. Pasti kemudian. Lek sampean gak mlaku ngidul mesti mlaku ngalor. Lek gak sampean lek gak mendukur mesti meningsor. Lek sampean gak cinta Kanjeng Nabi faqat ahabani, berarti sampean benci. Lek gak cinta kembali benci. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Insyaallah niku mudah-mudahan nopo sing kita kaji pagi ini menjadikan pengertian kita lebih bagaimana mempersiapkan diri kembali kepada Allah dengan cara sunnah yang benar, bagaimana cara kita memperbaiki diri yang benar, berusaha mencari guru yang benar. Guru sakniki kata ustad, kata dikono ustad, tapi tidak semua ustad itu bisa menjadikan sampean takut kepada Allah. Nah, ingat pesannya Abu Hasan Asadili mengatakan, aku telah dipesan oleh guruku yang bernama Abdus Salam Al-Masis, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk mencari ridhonya Allah. Janganlah engkau duduk kecuali yang aman dari murkanya Allah. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Dan jangan bersahabat kecuali dengan orang yang menjadikanmu takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Moga dihafalkan. Bismillah.